Valdia Baraputri. Valdia, bagaimana kondisi terakhir di kota Washington DC dan apakah ada tanggapan dari Gedung Putih? Selamat pagi waktu Washington DC, Syaza. Di Washington DC pada hari Minggu waktu setempat atau pada malam tadi, Wali Kota Washington DC Muriel Bowser harus menerapkan jam malam pada pukul 11 malam hingga pukul 6 pada pagi tadi karena unjuk rasa di malam hari berakhir dengan pembakaran dan pengerusakan. Peringatan keamanan penerapan jam malam ini dikirimkan dan diterima oleh warga DC lewat telepon seluler masing-masing. Tim VOA berada di lapangan pada unjuk rasa di Washington DC dan inilah gambar terbaru pada malam tadi di mana pengunjuk rasa bentrok dengan pihak keamanan dan terkena gas air mata. Bentrok dan unjuk rasa ini berlangsung tepat di seberang Gedung Putih, yakni di sebuah taman bernama Lafayette Park. Perlu saya luruskan lagi bahwa selama protes berlangsung di depan Gedung Putih, massa tidak pernah berhasil menembus gerbang maupun masuk ke area Gedung Putih dan melakukan pengerusakan. Terdapat video-video yang beredar di sosial media bahwa massa berhasil merangsek masuk dan melakukan pengerusakan di Gedung Putih, padahal itu adalah gedung DPRD negara bagian Ohio dan bukan Gedung Putih yang letaknya di Washington DC. Lafayette Park adalah taman yang memisahkan Gedung Putih dengan area massa di mana mereka terkonsentrasi. Polisi dari US Park Service dan juga Secret Service berjaga dalam beberapa lapisan untuk menjaga massa tidak mendekat ke area gerbang Gedung Putih. Meski demikian, polisi yang diterjunkan tidak dapat menahan massa untuk merusak dan akhirnya melakukan pembakaran seperti membakar mobil publik yang diparkir di jalan, kemudian motor polisi dan juga mobil polisi. Berdasarkan pengamatan saya kemarin di unjuk rasa berawal dengan damai. Warga DC ataupun pengunjuk rasa di Washington DC menyampaikan aspirasi mereka dengan semangat begitu, namun tidak rusuh. Saya juga melihat bahkan sebuah keluarga yang datang bersama anak-anak mereka membawa poster yang menyerukan isu kesetaraan ras di Amerika. Namun semakin sore menjelang malam, unjuk rasa semakin rusuh, massa mulai bentrok dengan aparat keamanan karena mereka berusaha menembus garis-garis pembatas yang telah didirikan oleh aparat keamanan. Untuk menahan pengunjuk rasa, polisi menyemprotkan semprotan merica dan gas air mata. Disinilah eskalasi meningkat sehingga unjuk rasa yang tadinya damai menjadi rusuh ketika malam atau ketika sore atau malam menjelang. Yang Anda saksikan ini adalah gabungan keamanan US Park Service dan juga Secret Service. DC juga adalah salah satu wilayah yang di Amerika Serikat yang telah menerjunkan garda nasional. Bisa Anda saksikan nanti di visual siaran langsung ini bahwa mendekati jam 11 malam, warga akhirnya dibubarkan oleh polisi-polisi yang berpakaian lengkap dengan dentuman-dentuman tembakan yang akhirnya membubarkan warga. Dengan eskalasi situasi yang memanas seperti ini, Presiden Donald Trump dan juga keluarganya diungsikan ke ruang bawah tanah Gedung Putih. Namun ketika media berusaha menanyakan atau mengkonfirmasi informasi itu, Gedung Putih menolak memberikan jawaban terkait protap pengamanan Presiden. Untuk keamanan diaspora sendiri, baik di Washington DC maupun di negara-negara lain yang terkepung unjuk rasa, KBRI dan KJRI telah menerbitkan imbauan agar warga diaspora Indonesia tidak keluar rumah, terus memantau pemberitaan dan mengikuti aturan setempat, serta memberikan juga KBRI dan KJRI telah memberikan hotline yang bisa dihubungi jika diaspora Indonesia mengalami kesulitan atau membutuhkan bantuan. Karena di Washington DC misalnya terdapat juga bisnis diaspora Indonesia yang mengalami vandalisme dengan pemecahan kaca seperti itu, meski tidak ada informasi terakhir, tidak ada penjarahan di fasilitas bisnis tersebut, karena di Washington DC bisnis-bisnis juga menjadi target vandalisme dan penjarahan, tidak hanya
bisnis-bisnis dengan merek-merek mewah atau ternama, tetapi juga bisnis-bisnis lokal. Berdasarkan pengamatan tim VOA di lapangan kemarin, terdapat provokator di tengah massa yang menyulut massa untuk melakukan aksi penjarahan. Gubernur, wali kota, dan pemerintah setempat juga telah memperingatkan bahwa ada aktor-aktor penyusup seperti ini yang hanya datang untuk membuat onar dan tidak peduli dengan isu yang dikedepankan oleh para pengunjuk rasa. Syaza. Valdia, lalu seperti apa situasi di kota-kota lain atau di wilayah-wilayah lain selain Washington DC dan juga bagaimana sebenarnya perkembangan kasus dari kematian George Floyd itu sendiri? Untuk perkembangan kasus dari kematian George Floyd, Jaksa Agung Negara bagian Minnesota telah ditunjuk oleh gubernur setempat untuk memimpin tim penuntutan atau pihak penuntut dalam kasus kematian George Floyd. Keputusan gubernur ini diambil setelah anggota Kongres Minnesota meminta melalui surat bahwa Jaksa Agung, seorang warga kulit hitam bernama Keith Ellison lah yang paling mumpuni untuk memimpin tim penuntut di dalam kasus ini. Namun Ellison berkata kepada media bahwa kenyataannya di Amerika Serikat menghukum polisi atas kesalahan kecil, bahkan pembunuhan, ini sangatlah sulit. Seperti kita ketahui, George Floyd, warga kulit hitam, meninggal dunia setelah lehernya ditekan oleh lutut seorang polisi, meskipun ia telah memohon dan mengatakan bahwa ia tidak bisa bernafas. Kata-kata ia tidak bernafas inilah yang dielu-elukan di protes-protes di seluruh Amerika Serikat yang merupakan kata-kata terakhir dari George Floyd. Polisi yang menekan leher George Floyd dengan lututnya ini telah ditangkap, namun keluarga George Floyd meminta polisi-polisi lain yang juga berada di lokasi saat itu dimintai pertanggungjawaban dan juga diproses secara hukum. Sementara itu di kota-kota lain di Amerika Serikat menurut data yang dikumpulkan oleh New York Times, setidaknya protes berlangsung di 140 kota, baik kota besar maupun kota kecil di Amerika Serikat. Dan Garda Nasional telah diterjunkan di sekitar 21 negara bagian. Garda Nasional ini adalah bagian dari militer yang salah satu tugasnya adalah merespons situasi darurat lokal atau domestik. Banyak unjuk rasa yang berakhir ricuh, namun banyak juga yang tetap berlangsung damai. Syaza. Valdia Baraputri dari Washington DC, Amerika Serikat. Terima kasih atas laporannya pemirsa. Sekian Headline News untuk saat ini. Headline News